Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Ghani Satmoko dengan NPM C1C023-073. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, kelas E1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Dr. Nurmanza SPD MPD. Hakikat penelitian. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematik untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dengan cara melakukan suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan data, pengolahan analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Cara ilmiah terdiri yaitu pertama rasional, yaitu masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Kemudian empiris, yaitu dapat diamati oleh indera manusia. Lalu sistematis, yaitu langkah-langkahnya yang logis. Kemudian valid, yaitu ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Yang kelima reliable, yaitu ketetapan dengan data yang diperoleh bisa dibuktikan fungsinya pada waktu yang berbeda. Ciri-ciri penelitian yang baik. Pertama, manfaat bagi kebaikan. Kedua, mengandung nilai kebaruan. Ketiga, tema up to date. Keempat, menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, data dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, dan gambar. Keenam, orisinil dan tidak mengandung plagiasi. Ketujuh, bisa dipublikasikan dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lainnya. Siklus pemrosesan penelitian. Pertama, identifikasi permasalahan penelitian, yaitu pertama menetapkan permasalahan, menjustifikasinya, menyebutkan pentingnya untuk menelitinya bagi audiens tertentu. Kemudian dilanjutkan kepada tinjauan pustaka, yaitu menemukan sumber, menyeleksi sumbernya, kemudian merangkum sumber-sumber yang didapatkan. Lalu penetapan maksud penelitian, yaitu mengidentifikasi maksud pernyataan, mempersempit pernyataan maksud untuk pernyataan atau hipotensi. Kemudian pengumpulan data, yaitu menyeleksi individu-individu untuk diteliti, mendapatkan izin, mengumpulkan informasi. Analisis dan interpretasi data, yaitu menguraikan data, mempresentasikan data, dan menjelaskan data. Lalu terakhir adalah pelaporan dan evaluasi penelitian. Ini memutuskan tentang audien, menstruktur laporan, menulis laporan dengan sensitif. Pengembangan metode penelitian. Terdapat 3 metode penelitian, yaitu metode kuantitatif, di mana kita melakukan metode ini untuk menguji atau membuktikan teori. Kedua, metode kualitatif, dilakukan untuk menghasilkan atau mengembangkan teori baru. Ketiga, campuran, yaitu dilakukan untuk membuktikan dan mengembangkan teori baru. Tipe rancangan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Rancangan penelitian kuantitatif terdiri dari penelitian interferensi dan penelitian non-interferensi. Penelitian interferensi menjelaskan pengaruh antar kelompok dengan melakukan eksperimen. Penelitian non-interferensi menjelaskan mengenai mengaitkan atau menghubungkan variabel dalam pola dengan melakukan korelasi atau mendeskripsikan tren untuk populasi orang dengan melakukan survei. Rancangan penelitian kualitatif, yaitu terdiri dari mengeksplorasi pengalaman yang sama dari individu untuk mengembangkan teori dengan cara melakukan grounded teori, mengeksplorasi budaya yang sama dari sekelompok orang dengan cara etnografi, mengeksplorasi cerita individu untuk mendeskripsikan kehidupan seorang dengan cara naratif.
Kemudian rancangan penelitian kombinasi yang terdiri dari mengkombinasikan data kuantitatif dan kualitatif untuk memahami dan menjelaskan permasalahan dengan penelitian dengan sebaik mungkin, yang dilakukan dengan cara research and development, lalu menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk individu guna meneliti permasalahan pendidikan yang mereka hadapi dalam ranah mereka, dilakukan dengan cara action research dan listen study. Jenis penelitian kuantitatif: pertama, eksperimen. 1. Uji bedah atau satu sampel. Kedua, uji bedah 2 sampel berpasangan. Ketiga, uji bedah 2 sampel bebas. Keempat, uji bedah 2 rata-rata sampel tak bebas. Kelima, uji bedah 2 rata-rata sampel tak homogen. Keenam, uji ANOVA. Ketujuh, analisis kovariat. Kedua, korelasi. Pertama, korelasi sederhana. Kedua, korelasi ganda. Dilanjutkan dengan regresi. Pertama, analisis regresi atau anarek sederhana. Kedua, anarek ganda 2 prediktor. Ketiga, anarek ganda 3 prediktor. Keempat, anarek komponen utama. Ketiga, survei. Pertama, cross sectional. Kedua, the successive independent sample design. Ketiga, longitudinal. Jenis penelitian kualitatif. Pertama, grounded theory. Menghasilkan teori karena teori yang ada tidak bisa menyelesaikan masalah substantif, dengan cara mencari fenomena inti dan bukan, proses kejadian, kegiatan, tindakan, dan interaksi dari waktu ke waktu. Kedua, etnografi. Tema budaya terbentuk dalam suatu kelompok. Budaya sama, pola perilaku, keyakinan dan bahasa yang sama, kerja lapangan, etnografis, studi kasus, dan etnografis kritis. Ketiga, studi kasus. Meneliti kasus secara mendalam dengan mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Keempat, naratif. Mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan dan menceritakan atau menarasikan tentang kisah kehidupan seseorang. Bisa berupa autobiografi, biografi, life writing atau cerita kehidupan dan riwayat hidup, personal account atau lisan, narasi pribadi, wawancara narasi. Kelima, fenomenologi. Menggali data untuk menemukan makna dari hal yang mendasar dari fenomena, realita atau pengalaman yang dialami. Keenam, historis. Fokus pada peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan data atau saksi sejarah yang masih ada sekarang. Jenis penelitian campuran. Pertama, penelitian pengembangan. Menghasilkan produk dengan langkah-langkah pengembangan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Jenis pertama, penelitian produk dan peralatan. Kedua, penelitian model. Penelitian tindakan. Memberikan tindakan pada suatu kelas dengan harapan mampu meningkatkan kemampuan siswa dengan sistem siklus. Dengan sistem siklus. Ingat, sebaiknya memahami permasalahan yang dialami sebelumnya. Penelitian deskriptif. Mendeskripsikan data kuantitatif dan data kualitatif. Paralel konvergen. Pengumpulan data kuantitatif, pengumpulan data kualitatif, hasil data kuantitatif dan kualitatif, menggabungkan hasil untuk perbandingan, menginterferentasi atau menjelaskan konvergensi atau divergensi. Sequential explanatories. Pengumpulan data analisis, data kuantitatif, hasil kuantitatif, menentukan hasil kuantitatif untuk dijelaskan pengumpulan dan analisis data kualitatif.
Hasil kualitatif menginterferensikan bagaimana data kualitatif menjelaskan hasil. Sequential exploratory, pengumpulan dan analisis data kualitatif, hasil kualitatif menggunakan hasil untuk membentuk variabel instrumen. Interferensi, pengumpulan dan analisis data kuantitatif berdasarkan variabel instrumen. Interferensi, hasil kuantitatif menginterferensikan data kuantitatif, memberikan hasil baru. Instrumen, intervensi Dabru. Sistematika proposal penelitian kuantitatif. Bab 1. Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, menjelaskan kelemahan X dan diberikan solusi variabel X atau disampaikan potensi X sehingga mempengaruhi Y. Ruang lingkup penelitian berisi tentang batasan masalah. Rumusan masalah biasanya menggunakan pertanyaan seperti apakah atau adakah. Tujuan penelitian, mengetahui pengaruh atau hubungan. Manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Definisi operasional, yaitu menjelaskan secara operasional variabel X dan Y. Bab 2. Kerangka teori dan kerangka berpikir, yang terdiri dari teori yang digunakan, penelitian relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian, adanya pengaruh X terhadap Y atau adanya hubungan X dengan Y. Bab 3. Metodologi penelitian, yang terdiri dari metode penelitian, menjelaskan metode dan desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, deskripsi variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, bisa berupa kuesioner atau tes, instrumen penelitian, lembaran kuesioner atau tes, uji coba instrumen, validalitas dan reliabilitas, teknik analisis data, uji persyaratan, uji normalitas dan uji homogenitas, uji hipotensi. Bab 4. Hasil dan pembahasan, terdiri dari hasil penelitian, yaitu jawaban sesuai rumusan masalah. Sampaikan hasil penelitian berupa uraian, tabel, dan gambar. Dan ingat jangan dikomentari dahulu. Pembahasan berisi bandingan hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan disertai data penelitian sehingga diperoleh novelty. Bab 5. Penutup berisi kesimpulan, ya ini jawaban sesuai jumlah rumusan masalah dan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Lalu saran, yaitu saran sesuai dengan manfaat praktis, khususnya saran untuk penelitian lanjutan. Dan terakhir daftar pusat. Kemudian daftar pustaka sesuaikan dengan yang dikutip, diisi dan sebaiknya format bisa apa, MLA atau IEEE, Vancouver dan Chicago. Dan terakhir lampiran. Instrumen penelitian data, terdiri dari instrumen penelitian, data penelitian yang diperoleh, dan proses analisis data. Sistematika proposal penelitian kualitatif. Bab 1. Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, menjelaskan topik umum yang dikaji, menjelaskan pentingnya objek yang dikaji berdasarkan teori, penelitian relevan, dan kebijakan, menjelaskan hasil observasi, masalah atau potensi, dan memetakan hasil penelitian relevan dari jurnal. Kemudian ruang lingkup penelitian berisi batasan masalah, lalu rumusan masalah, yang biasanya dimulai dengan bagaimanakah. Kemudian tujuan penelitian, itu mendeskripsikan penelitian tersebut. Kemudian manfaat penelitian, terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Lalu definisi istilah. Kemudian bab 2. Landasan teori, berisi teori yang digunakan dan penelitian yang relevan. Kemudian bab 3. Metodologi penelitian, berisi metode penelitian, menjelaskan metode dan desain penelitian.
waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi, instrumen penelitian berupa peneliti dibantu pedoman wawancara, lembaran observasi, dokumen atau handycam. Lalu uji keabsahan data, bisa triangulasi, member check, dan lain-lain. Kemudian teknik analisis data. Pertama, reduksi data. Kedua, display data. Ketiga, interpretasi data. Keempat, kesimpulan. Lalu di bab 4, hasil dan pembahasan, berisi hasil penelitian, jawab sesuai rumusan masalah, sampaikan hasil penelitian berupa uraian, tabel, dan gambar. Dan ingat jangan dikomentari dahulu. Kemudian pembahasan, bandingkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan, disertai data penelitian sehingga diperoleh novelty. Bab 5, penutup, terdiri dari kesimpulan, yaitu jawaban sesuai jumlah rumusan masalah dan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian saran, yang disesuaikan dengan manfaat praktis, khususnya saran untuk penelitian lanjutan. Kemudian daftar pustaka, sesuai dengan yang dikutip diisi dan sebaiknya format bisa APA, MLA, IEEE, Vancouver, dan Chicago. Dan terakhir lampiran, instrumen penelitian, data penelitian yang diperoleh, dan proses analisa data. Penjelasan sistematika metodologi penelitian di bab 3. Pertama, metode penelitian, berisi pendekatan metode dan desain penelitian. Kedua, waktu dan tempat penelitian, menjelaskan waktu dan tempat penelitian untuk penelitian teks, tempatnya adalah teks tersebut. Data dan sumber data, menjelaskan data dan sumber data untuk penelitian kualitatif, populasi dan sampel untuk penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data, menjelaskan cara pengumpulan data kuantitatif pengumpulan data. Pada penelitian kuantitatif berupa tes dan kuesioner, pada kualitatif berupa wawancara, observasi, dokumentasi. Jelaskan juga instrumennya. Bila kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti, bila kuantitatif tes atau kuesioner. Teknik atau prosedur analisis data, menjelaskan langkah-langkah menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data. Sesuaikan langkah-langkah sesuai dengan desain penelitian yang digunakan. Uji keabsahan data, menjelaskan tingkat keterpercayaan data yang diperoleh. Kuantitatif dengan validasi dan reliabilitas. Kualitatif dengan kredibilitas, transferabilitas, defendabilitas, konfirmabilitas. Uji keabsahan data penelitian kualitatif. Pertama, kredibilitas, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekukan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, member check. Transferabilitas, uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dependabilitas, yakni buku konsultasi, surat izin penelitian, analisis data pada lampiran, membuat kesimpulan pada bab 5. Konfirmabilitas, cara mendokumentasikan seluruh data dan hasil kegiatan analisis data penelitian. Sistematika, laporan peneliti, sistematika proposal penelitian pengembangan. Bab 1, pendahuluan, ini latar belakang, kebijakan penelitian relevan, hasil observasi, kelebihan dari materi yang dikembangkan berdasarkan teori dan penelitian relevan. Ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian. Kemudian manfaat penelitian, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Lalu definisi operasional,
Bab 2 landasan teori, berisi kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, rancangan model. Kemudian bab 3 metodologi penelitian, berisi metode penelitian, pendekatan, metode, desain, gambar desain, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian pengembangan. Tahap 1 studi pendahuluan, tahap 2 tahap pengembangan model, dan tahap 3 tahap evaluasi atau pengujian model. Kemudian teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan uji keabsahan data penelitian. Kemudian bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari hasil penelitian, jumlah subbab sesuai jumlah rumusan masalah penelitian, baiknya dalam bentuk data uraian, tabel, dan gambar. Kemudian pembahasan, isinya berupa hasil penelitian yang dibandingkan dengan penelitian relevan dan teori, sehingga memunculkan keunikan dan kebaruan hasil penelitian. Ajarkan juga solusi dari masalah. Bab 5 simpulan dan saran. Simpulan, jawaban dari rumusan masalah penelitian dari hasil pembahasan. Saran, rekomendasi bagi pihak yang meminta manfaat, terutama peneliti lanjutan. Kemudian daftar pustaka, diurutkan berdasarkan abjad, bisa menggunakan format APA, MLA, Chicago, Vancouver. Lalu lampiran, urutkan sesuai proses penelitian. Sistematika proposal penelitian tindakan kelas. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, yaitu kebijakan penelitian relevan, hasil observasi masalah dan potensi yang ada, kelebihan dari tindakan yang akan diterapkan berdasarkan teori dan penelitian relevan, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah penelitian, pertanyaan berkaitan proses dan hasil, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat teoritis dan manfaat praktis, lalu definisi istilah. Bab 2 landasan teori, berdiri dari kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotensi tindakan. Ketiga, bab 3 metodologi penelitian, terdiri dari metode penelitian, pendekatan, metode desain, gambar desain. Kemudian tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, siklus 1, siklus 2, dan seterusnya, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji keabsahan data penelitian, teknik analisis data, indikator keberhasilan tindakan. Penulisan daftar pustaka. Model penulisan daftar pustaka pertama APA atau American Psychological Association, Harvard, kemudian IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers, lalu MLA atau The Modern Language Association, kemudian Vancouver, lalu Chicago. Teknik penulisan ilmiah terdiri dari pengertian dan jenis kaidah ilmiah. Dari pengertian, yaitu teknik menulis karya ilmiah dengan mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku. Jenis kaidah ilmiah berupa kutipan, format tulisan, penulisan daftar pustaka. Penulisan kutipan. Pertama, kutipan langsung, mengutip sama persis dengan teks aslinya. Jenis kutipan langsung. Kutipan langsung pendek, tidak lebih dari 4 baris atau 40 kata. Kutipan integrasikan dengan teks. Kutipan diintegrasikan dengan teks atau disajikan menyatu dengan teks. Jaraknya 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip. Sesudah kutipan selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnote atau catatan kaki pada penanda body note. Lalu kutipan langsung panjang, lebih dari 4 baris atau 40 kata. Kutipan dipisahkan dengan jarak 2 spasi. Jarak kutipan 1 spasi, tidak menggunakan tanda petik.
Sesudah kutipan selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnote atau penanda body note. Lalu kutipan menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Jika kutipan dimulai dengan paragraf baru, maka kutipan pertama dijorokkan lagi 5-7 ketukan. 2. Kutipan tidak langsung. Mengutip dengan cara mengambil intisarinya dengan bahasa sendiri. Aturan kutipan tidak langsung. Pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Kedua, jaraknya 2 spasi. Ketiga, tidak menggunakan tanda kutip. Keempat, sesudah kutipan selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnote atau penanda body note. Format penulisan ilmiah. Pertama, kertas sebaiknya HPS berukuran A4. Kulit sampul digunakan kertas yang agak tebal. Ukuran untuk tajuk 14 dan untuk huruf anak bab dan penjelasan lainnya digunakan ukuran 12. Ukuran kertas dengan pola ukuran margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, dan margin kanan 3 cm. Kemudian jenis tulisan secara umum menggunakan Time News Roman. Lalu spasi 2 kali untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk artikel ilmiah jurnal dengan spasi 1,5 atau 1. Lalu penomoran bisa menggunakan penomoran angka Arab atau gabungan angka dan huruf. Misalnya bab menggunakan angka Romawi 1, 2, 3. Anak bab tingkat 1 menggunakan huruf A, B, C atau 1.1, 1.2 dan seterusnya. Kemudian anak bab tingkat 2 menggunakan 1, 2, 3 atau 2.1, 2.2 dan seterusnya. Penulisan daftar pustaka. Model penulisan daftar pustaka. Pertama, APA atau American Psychological Association. Kedua, Harvard. Ketiga, IEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer. Keempat, MLA atau The Modern Language Association. Kelima, Vancouver. Keenam, Chicago. Demikianlah pembahasan mengenai laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian saya untuk melengkapi nilai ujian akhir semester. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.